Jiwa terpilih, dengarkan ini dengan seluruh kesadaranmu, karena pesan ini bukan datang untuk menghibur bagian dirimu yang lelah saja, tetapi untuk membangunkan bagian dirimu yang selama ini terlalu sering diam saat ditarik, ditekan, diuji, dan dipaksa kembali menjadi versi kecil yang mudah dikendalikan. Semesta telah lama menyaksikan bagaimana sekelompok orang memperlakukanmu, bukan karena kamu salah, bukan karena kamu berbahaya, bukan karena kamu merusak jalan siapapun, melainkan karena kamu mulai keluar dari genggaman mereka. Dan ketika seseorang tidak lagi mudah diarahkan, tidak lagi mudah dipancing, tidak lagi mudah disuruh merasa bersalah, maka orang-orang yang hidup dari kendali akan mulai gelisah. Mereka mungkin tersenyum di depanmu, tetapi di balik senyum itu ada rapat-rapat kecil yang tidak pernah diumumkan. Ada bisikan yang dirangkai menjadi cerita. Ada tatapan yang pura-pura biasa, padahal sedang mengukur seberapa jauh kamu telah berubah. Mereka tidak benar-benar marah karena kamu melangkah. Mereka marah karena kamu melangkah tanpa meminta izin kepada ketakutan mereka. Mereka tidak benar-benar kecewa karena kamu menjadi kuat. Mereka terganggu karena kekuatanmu membuat permainan lama mereka kehilangan fungsi. Semesta ingin kamu memahami sesuatu malam ini, atau hari ini, kapanpun pesan ini sampai ke telingamu. Ketika sekelompok orang berbalik melawanmu, seringkali itu bukan tanda bahwa kamu berada di jalan yang salah. Itu justru tanda bahwa kamu sudah tidak bisa lagi diposisikan sesuka mereka. Selama kamu bisa ditekan dengan rasa bersalah, mereka merasa aman. Selama kamu bisa dipancing untuk menjelaskan diri, mereka merasa berkuasa. Selama kamu masih sibuk membuktikan bahwa hatimu bersih kepada orang yang memang berniat mengotori namamu, mereka merasa berada di atas angin. Tetapi lihatlah dirimu sekarang. Ada sesuatu yang berubah. Ada ketenangan baru yang tidak mereka pahami. Ada jarak baru yang tidak mereka minta, tetapi kamu bangun demi keselamatan batinmu. Ada cara berjalan baru, cara diam baru, cara menatap baru, cara memilih baru. Kamu tidak lagi hadir sebagai seseorang yang bisa mereka baca dengan mudah. Kamu tidak lagi menjadi halaman terbuka bagi tangan-tangan yang tidak tahu cara menghormati cerita orang lain. Maka jangan heran jika mereka semakin ribut. Jangan heran jika mereka semakin banyak bicara. Jangan heran jika mereka semakin sering mencari celah. Karena suara yang paling bising seringkali muncul dari rasa takut yang paling dalam. Mereka merasa kehilangan posisi di atas hidupmu. Mereka merasa taktik lama mereka mulai tumpul. Mereka merasa cerita yang mereka susun mulai retak dari dalam. Dan yang paling membuat mereka tidak tenang adalah kenyataan bahwa kamu tidak perlu menyerang siapapun untuk membuat semuanya terbuka. Jiwa terpilih, jangan melewatkan pesan ini begitu saja. Bayangkan jika kamu tidak memahami pola ini. Bayangkan jika kamu terus menyalahkan dirimu sendiri untuk rasa iri yang bukan milikmu. Bayangkan jika kamu terus membuang energi untuk menjelaskan kebenaran kepada orang-orang yang sudah jatuh cinta pada salah pahamnya sendiri. Kamu bisa kehilangan waktu, kehilangan fokus, kehilangan cahaya, hanya karena kamu mencoba diterima oleh lingkaran yang memang takut melihatmu merdeka. Maka dengarkan. Semesta sedang membukakan tirai, bukan agar kamu membalas, bukan agar kamu menjadi kasar, bukan agar kamu menari di atas kejatuhan mereka, tetapi agar kamu melihat dengan jernih bahwa ada kekuatan besar dalam kesabaran, ada kecerdasan tinggi dalam diam, ada kemenangan halus dalam tidak bereaksi, dan ada perlindungan tersembunyi dalam keberanian untuk tidak lagi memainkan peran lama. Nomor 1, kamu berhenti memainkan peran yang mereka tuliskan untukmu. Jiwa terpilih, ada masa ketika kamu menjadi terlalu mudah ditebak.
Bukan karena kamu lemah, tetapi karena hatimu terlalu lama memilih untuk mengalah demi kedamaian. Kamu menjadi orang yang menjelaskan saat disalahpahami, meminta maaf meski tidak sepenuhnya bersalah, menenangkan orang lain meski batinmu sendiri sedang berantakan, dan tersenyum agar suasana tidak semakin tegang. Tanpa sadar, mereka mulai menjadikan kelembutanmu sebagai peran tetap. Mereka menempatkanmu sebagai orang yang harus selalu mengerti, selalu sabar, selalu tersedia, selalu bisa ditekan sedikit lagi. Tetapi suatu hari, sesuatu di dalam dirimu bangun, bukan dengan ledakan amarah, melainkan dengan kesadaran yang sangat sunyi. Kamu mulai mengerti bahwa selama ini mereka bukan hanya melihatmu sebagai manusia. Mereka melihatmu sebagai fungsi. Fungsi untuk menampung ketegangan mereka. Fungsi untuk menyerap kesalahan mereka. Fungsi untuk menjaga citra mereka tetap utuh. Dan saat kamu berhenti menjalankan fungsi itu, mereka mulai kehilangan arah. Semesta melihat momen itu. Momen ketika kamu tidak lagi menjawab seperti biasanya. Momen ketika kamu tidak lagi terburu-buru meluruskan kabar yang sengaja dibengkokkan. Momen ketika kamu membiarkan keheningan berdiri di antara kamu dan tuduhan mereka. Bagi mereka, itu terasa seperti perlawanan. Padahal bagimu, itu hanya pemulihan batas diri. Kamu tidak sedang menjadi sombong. Kamu sedang kembali menjadi utuh. Orang yang hidup dari kendali tidak takut pada kemarahanmu. Mereka justru sering membutuhkan kemarahanmu agar bisa menyebutmu tidak stabil. Yang mereka takutkan adalah ketenanganmu. Karena ketenangan membuat mereka tidak punya bahan. Ketika kamu tidak bereaksi seperti yang mereka harapkan, panggung yang mereka siapkan menjadi kosong. Mereka membawa naskah lama, tetapi pemeran utamanya sudah tidak hadir. Mereka menunggu kamu menjelaskan, tetapi kamu memilih menjaga energi. Mereka menunggu kamu panik, tetapi kamu memilih berdiri. Disitulah kekuatanmu mulai tampak. Bukan karena kamu berteriak lebih keras, tetapi karena kamu berhenti hidup sesuai gambaran sempit mereka. Mereka ingin kamu tetap menjadi orang yang mudah merasa bersalah. Kamu berubah menjadi orang yang paham batas. Mereka ingin kamu tetap menjadi orang yang mencari penerimaan. Kamu berubah menjadi orang yang memilih ketenangan. Mereka ingin kamu tetap menjadi seseorang yang bisa dipancing keluar dari pusat dirinya. Kamu kembali ke pusatmu, dan dari sana, tidak semua tangan bisa menjangkaumu. Nomor 2, kamu melihat bahwa kelemahan mereka bukan kurang cerdas, tetapi terlalu bergantung pada kesepakatan bersama. Jiwa terpilih, jangan tertipu oleh jumlah. Tidak semua kumpulan orang adalah kekuatan. Kadang banyaknya orang hanya membuat kebingungan tampak seperti keyakinan. Ada kelompok yang terlihat kompak dari luar, tetapi sebenarnya berdiri di atas rasa takut yang sama, luka yang sama, dan kepentingan yang sama rapuhnya. Mereka saling menguatkan bukan karena mereka benar, tetapi karena masing-masing takut berdiri sendiri dengan kebenaran yang kosong. Semesta memperlihatkan kepadamu bahwa kelompok yang dibangun oleh iri hati selalu membutuhkan koordinasi. Mereka harus saling memastikan siapa yang akan bicara, siapa yang akan diam, siapa yang akan pura-pura tidak tahu, siapa yang akan mengulang cerita yang sama, dan siapa yang akan menutup lubang ketika cerita itu mulai bocor. Mereka tampak teratur, tetapi keteraturan itu melelahkan. Kebohongan harus dirawat, resentimen harus diberi makan, cerita palsu harus diulang agar tidak kehilangan bentuk. Sementara itu, kamu bergerak sendirian dengan cara yang lebih ringan. Kamu tidak perlu mengumpulkan persetujuan hanya untuk menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak perlu menyamakan naskah dengan siapapun sebelum mengambil keputusan. Kamu tidak perlu menunggu kelompok untuk mengizinkanmu bertumbuh. Itulah yang membuatmu sulit dijangkau. Mereka bergerak seperti barisan yang harus terus saling menoleh,
sedangkan kamu bergerak seperti angin yang tahu arah tanpa harus menjelaskan jalurnya kepada batu-batu di pinggir jalan. Kelemahan mereka mulai terlihat ketika satu orang mulai ragu, ketika satu ucapan tidak lagi cocok dengan ucapan lain, ketika satu wajah tampak terlalu gelisah, ketika satu bagian cerita harus diperbaiki berkali-kali. Pada saat itu, bangunan yang tampak kuat mulai memperlihatkan retak halus. Kamu tidak perlu menghancurkannya. Kamu hanya perlu tidak masuk ke dalam ritme mereka. Dan itulah kebijaksanaanmu. Kamu tidak menari mengikuti tabuhan mereka. Kamu tidak ikut panas ketika mereka menginginkan panggung konflik. Kamu tidak ikut sibuk membuktikan sesuatu kepada kerumunan yang memang hidup dari prasangka. Kamu memilih keluar dari persamaan mereka, dan ketika kamu keluar, perhitungan mereka berubah. Mereka tidak bisa lagi memprediksi titik tekanmu. Mereka tidak bisa lagi menekan tombol lama. Mereka tidak bisa lagi memakai reaksimu untuk mengikat cerita mereka. Jiwa terpilih, ingatlah ini. Orang yang benar-benar kuat tidak selalu membutuhkan barisan besar di belakangnya. Kadang kekuatan terbesar justru muncul dari seseorang yang mampu berdiri sendiri tanpa kehilangan arah, mampu diam tanpa kehilangan harga diri, dan mampu melangkah tanpa mengemis restu dari orang-orang yang diam-diam takut pada cahayanya. Nomor 3, kamu tidak membongkar mereka. Kamu membiarkan mereka membongkar diri sendiri. Ada seni yang sangat tinggi dalam kesabaran. Jiwa terpilih. Seni itu tidak dipahami oleh orang-orang yang haus drama. Mereka mengira kemenangan harus selalu berbentuk perlawanan yang terlihat, bantahan yang keras, bukti yang dilemparkan ke hadapan semua orang, atau kata-kata tajam yang membuat lawan terdiam. Tetapi semesta mengajarkan kepadamu cara yang lebih dalam. Ada kalanya cara paling kuat untuk mengungkap sesuatu adalah dengan tidak menyentuhnya terlalu cepat. Kamu mulai memahami bahwa orang yang menyusun kebohongan seringkali tidak tahan hidup terlalu lama di dalam kebohongannya sendiri. Mereka akan menambah penjelasan yang tidak diminta. Mereka akan memperpanjang cerita yang sebenarnya bisa pendek. Mereka akan mengulang pembelaan yang tidak sedang dipertanyakan. Mereka akan menciptakan gerakan berlebihan hanya untuk menutupi ketakutan bahwa seseorang mungkin sudah melihat lubang di balik kain mereka. Maka kamu mundur, bukan mundur karena kalah, bukan mundur karena takut. Kamu mundur seperti seseorang yang membuka ruang agar kabut memperlihatkan arah angin. Kamu tidak berlari mengejar setiap rumor. Kamu tidak mengejar setiap mulut. Kamu tidak memeriksa setiap bisikan. Kamu membiarkan semuanya bergerak. Dan ketika semuanya bergerak terlalu jauh, mereka mulai meninggalkan jejak. Disinilah banyak orang salah membaca dirimu. Mereka melihat diam sebagai kelemahan. Mereka melihat tidak membalas sebagai ketidakmampuan. Mereka melihat kesabaran sebagai tanda bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Padahal diam yang lahir dari kesadaran adalah mata yang melihat lebih banyak daripada lidah yang sibuk membantah. Kamu mencatat pola tanpa harus mencatat di kertas. Kamu membaca nada tanpa harus mendengar semua kalimat. Kamu memahami motif dari cara orang terlalu tergesa-gesa membenarkan dirinya. Semesta berbisik, biarkan mereka bergerak. Biarkan mereka bicara. Biarkan mereka terlalu yakin bahwa panggung masih milik mereka. Karena orang yang merasa aman seringkali menjadi ceroboh. Mereka menunjukkan wajah asli saat mengira tidak ada yang memperhatikan. Mereka membuka peta kelemahannya sendiri saat sibuk menuduh orang lain tersesat. Dan pada akhirnya, bukan kamu yang membuat mereka terlihat. Mereka sendiri yang berdiri terlalu dekat dengan cahaya. Mereka sendiri yang membawa kebingungan ke hadapan orang lain. Mereka sendiri yang saling bertabrakan karena terlalu banyak cerita yang harus dipertahankan. Kamu hanya menjaga jarak, menjaga martabat, menjaga pusat batinmu. Itulah perbedaan antara orang yang membalas karena terluka
dan orang yang menunggu karena paham hukum waktu. Nomor 4. Kamu menyadari bahwa iri hati tidak hanya ingin melihatmu jatuh, ia ingin menempati tempatmu. Jiwa terpilih ada kedalaman rasa iri yang tidak selalu tampak di permukaan. Banyak orang mengira iri hati hanya ingin menghancurkan. Padahal yang lebih berbahaya dari iri hati bukan sekadar keinginan melihat seseorang gagal. Yang lebih tersembunyi adalah keinginan untuk mengambil tempat seseorang tanpa melewati jalan yang sama. Mereka tidak hanya ingin kamu kehilangan cahaya. Mereka ingin cahaya itu terlihat seperti milik mereka. Semesta memperlihatkan kepadamu bahwa serangan mereka bukan semata-mata tentang kesalahanmu. Bahkan ketika kamu tidak melakukan apa-apa, mereka tetap gelisah. Bahkan ketika kamu memilih diam, mereka tetap menafsirkan. Bahkan ketika kamu menjauh, mereka tetap membicarakan. Mengapa? Karena yang mereka incar bukan perdebatan. Yang mereka incar adalah ruang yang kamu tempati, pengaruh yang kamu bangun, kepercayaan yang kamu kumpulkan, keteguhan yang kamu lahirkan dari luka-luka panjang. Mereka ingin hasil tanpa proses. Mereka ingin pengakuan tanpa pengorbanan. Mereka ingin posisi tanpa beban batin yang pernah kamu pikul. Mereka ingin terlihat seperti kamu, tetapi tidak sanggup menanggung malam-malam ketika kamu hampir menyerah, namun tetap memilih bertahan. Mereka ingin berdiri di tempatmu, tetapi tidak mau berjalan di tanah yang pernah membakar telapak kakimu. Ketika kamu memahami ini, kamu berhenti mengambil semuanya secara pribadi dengan cara lama. Kamu tidak lagi bertanya, mengapa mereka begitu membenciku? Kamu mulai melihat dengan lebih jernih, mereka bukan hanya membenci. Mereka merasa tertinggal oleh sesuatu yang tidak bisa mereka tiru. Dan dari pemahaman itu, lahir kekuatan yang sangat tenang. Kamu tidak perlu membuktikan bahwa tempatmu layak. Kamu cukup terus membangun akar. Kamu tidak perlu memohon agar mereka mengakui prosesmu. Kamu cukup menjaga kualitas langkahmu. Kamu tidak perlu berlari mempertahankan setiap sudut citramu. Kamu cukup memastikan bahwa ruang yang kamu tempati tidak bisa diisi oleh orang yang hanya membawa ambisi tanpa jiwa. Iri hati akan selalu lelah mengejar sesuatu yang tidak dibangun dari dalam. Mereka mungkin meniru caramu bicara, meniru caramu tampil, meniru caramu bergerak, tetapi mereka tidak bisa meniru alasan mengapa kamu tetap berdiri setelah dihantam berkali-kali. Tempatmu bukan hanya posisi. Tempatmu adalah hasil dari perjalanan batin, dan perjalanan batin tidak bisa dicuri. Nomor 5. Kamu berhenti menjelaskan diri, bukan karena kalah bicara, tetapi karena kamu mulai memahami nilai energi. Ada masa ketika kamu ingin semua orang mengerti. Kamu ingin menjelaskan bahwa niatmu baik, bahwa hatimu tidak seburuk cerita mereka, bahwa keputusanmu punya alasan, bahwa diam tidak selalu berarti salah, bahwa menjauh tidak selalu berarti sombong. Kamu ingin meluruskan semuanya, satu persatu, sampai tidak ada lagi ruang untuk salah paham. Tetapi semesta mengajarkan kepadamu sesuatu yang berat, namun membebaskan. Tidak semua orang yang bertanya sedang mencari kebenaran. Tidak semua orang yang mendengar sedang ingin memahami. Tidak semua orang yang meminta penjelasan sedang membuka pintu keadilan. Ada yang hanya ingin kata-katamu agar bisa dipelintir. Ada yang hanya ingin emosimu agar bisa disebut bukti. Ada yang hanya ingin reaksimu agar bisa menghidupkan cerita lama. Maka kamu mulai memilih. Kamu tidak lagi menjelaskan kepada semua telinga. Kamu tidak lagi memberikan seluruh isi hatimu kepada meja yang sudah dipenuhi prasangka. Kamu tidak lagi membuktikan kesungguhanmu kepada orang yang diam-diam berharap kamu gagal membuktikannya. Dan dalam pilihan itu, energi hidupmu kembali kepadamu. Diam yang kamu pilih bukan diam kosong.
Itu diam yang penuh penjagaan. Itu diam yang menyimpan kehormatan. Itu diam yang berkata, "Aku tahu kapan harus bicara, dan aku tahu kapan kata-kata hanya akan menjadi jembatan menuju jebakan." Kamu tidak menolak komunikasi. Kamu hanya menolak membuang jiwa ke tempat yang tidak menghormati kebenaran. Mereka mungkin menyebutmu berubah. Mereka mungkin berkata kamu dingin. Mereka mungkin mengatakan kamu tidak seperti dulu. Biarkan, karena memang benar, kamu tidak seperti dulu. Kamu tidak lagi menjadi orang yang membuka seluruh pintu hanya karena seseorang mengetuk dengan suara keras. Kamu tidak lagi menyerahkan penjelasan suci kepada tangan yang terbiasa mengotorinya. Dan lihatlah apa yang terjadi ketika kamu berhenti memberi bahan. Mereka mulai kekurangan arah. Mereka mulai mengulang tuduhan lama. Mereka mulai memperbesar hal kecil. Mereka mulai saling menunggu siapa yang akan memancingmu kembali. Tetapi kamu tetap diam dengan martabat. Kamu tetap bergerak dengan kesadaran. Kamu tetap membiarkan waktu menjadi saksi yang tidak bisa disuap. Jiwa terpilih, ada penjelasan yang pantas diberikan kepada orang yang tulus. Ada pula penjelasan yang harus dikubur demi keselamatan batinmu. Belajarlah membedakan keduanya, karena tidak semua yang ingin tahu berhak masuk ke ruang terdalam hidupmu. Nomor 6, kamu memahami bahwa kelompok yang dibangun dari iri akan runtuh ketika keuntungan mereka berubah menjadi beban. Semesta ingin kamu melihat mekanisme yang jarang disadari. Kelompok yang melawanmu tidak selalu bersatu karena cinta, nilai, atau kebenaran. Seringkali mereka bersatu karena masing-masing merasa mendapat sesuatu dari kebersamaan itu. Ada yang mendapat validasi, ada yang mendapat rasa unggul, ada yang mendapat tempat untuk melampiaskan luka, ada yang mendapat perlindungan karena tidak berani berdiri sendiri, ada yang sekadar ikut arus agar tidak menjadi sasaran berikutnya. Tetapi setiap persatuan palsu memiliki batas. Ketika keuntungan mulai mengecil dan risiko mulai membesar, wajah asli akan muncul. Saat menyerangmu terasa mudah, mereka kompak. Saat cerita mereka dipercaya, mereka percaya diri. Saat kamu masih bereaksi, mereka merasa memiliki kendali. Tetapi ketika kamu mulai tenang, ketika kamu tidak lagi memberi bahan, ketika kamu menjadi sulit dijangkau, ketika setiap gerakan mereka justru memperlihatkan kelemahan sendiri, maka keuntungan itu berubah menjadi beban. Mereka mulai bertanya dalam hati, apakah ini masih menguntungkan? Mereka mulai menghitung risiko. Mereka mulai melihat siapa yang terlalu banyak bicara. Mereka mulai curiga siapa yang akan menyelamatkan diri lebih dulu. Pada titik itu, kelompok yang tampak rapat mulai menjadi ruangan penuh retakan. Tidak perlu ledakan besar. Cukup satu keraguan yang tumbuh diam-diam. Cukup satu orang yang merasa tidak aman. Cukup satu kesalahan kecil yang membuat semua orang sadar bahwa cerita mereka tidak sekokoh yang mereka kira. Kamu tidak perlu mendorong apapun. Kamu hanya perlu tetap berada di pusatmu. Tetap membangun, tetap memilih dengan sadar, tetap tidak memberi mereka panggung. Dengan begitu, semesta sendiri yang mengubah perhitungan mereka. Yang dulu terasa menyenangkan bagi mereka, mulai terasa melelahkan. Yang dulu terasa aman mulai terasa berbahaya. Yang dulu tampak seperti kekompakan mulai terasa seperti perangkap bersama. Jiwa terpilih, inilah hukum halus dari kelompok yang dibangun tanpa kebenaran. Mereka bisa bertahan selama masih ada keuntungan. Tetapi ketika biaya batin, biaya sosial, dan biaya reputasi mulai terasa, mereka akan saling melepas tangan. Mereka akan berkata tidak terlalu terlibat. Mereka akan mengubah nada. Mereka akan menjaga jarak dari cerita yang dahulu mereka bantu hidupkan. Dan kamu akan menyaksikan, tanpa harus menari di atasnya, bahwa sesuatu yang tidak dibangun dari niat bersih tidak akan sanggup berdiri terlalu lama. Nomor 7, kamu berhenti membiayai rasa tidak aman mereka dengan emosimu.
Jiwa terpilih, ada orang-orang yang tidak benar-benar ingin menyelesaikan masalah. Mereka hanya ingin merasa lebih kuat karena berhasil mengguncangmu. Mereka ingin melihatmu marah agar bisa merasa penting. Mereka ingin melihatmu panik agar bisa merasa berpengaruh. Mereka ingin melihatmu menjelaskan diri tanpa henti agar bisa merasa duduk sebagai hakim atas hidupmu. Dan selama kamu memberi mereka emosimu, mereka merasa hidup. Tetapi hari itu tiba. Hari ketika kamu menyadari bahwa tidak semua api harus disiram dengan tanganmu. Ada api yang padam ketika tidak diberi udara. Ada drama yang mati ketika tidak diberi penonton. Ada provokasi yang kehilangan taring ketika tidak menemukan pintu masuk ke dalam batinmu. Kamu berhenti menjadi penyedia bahan bakar bagi kegelisahan mereka. Kamu tidak lagi menyerahkan malam-malammu untuk memikirkan tafsir mereka. Kamu tidak lagi membiarkan satu komentar merusak seluruh harimu. Kamu tidak lagi mengukur nilai dirimu dari gelombang suara orang-orang yang bahkan tidak damai dengan dirinya sendiri. Dan sejak itu, ada ruang luas yang kembali terbuka dalam hidupmu. Mereka mungkin tidak langsung menyadarinya. Mereka mencoba cara lama. Mereka menekan. Mereka menyindir. Mereka menguji. Mereka membuat suasana menggantung. Mereka menunggu kamu meledak. Tetapi yang mereka temukan bukan ledakan. Mereka menemukan dinding tenang. Mereka menemukan seseorang yang sudah belajar menahan pintu dari dalam. Mereka menemukan batin yang tidak lagi mudah disewa oleh kekacauan luar. Semesta tersenyum pada momen itu, karena itulah tanda kedewasaan spiritual yang besar. Bukan ketika kamu mampu membalas semua serangan, tetapi ketika kamu mampu memilih serangan mana yang tidak layak mendapat satu tetes pun energimu. Bukan ketika kamu bisa membuktikan bahwa mereka salah, tetapi ketika kamu tidak lagi membutuhkan mereka benar agar kamu bisa damai. Rasa tidak aman mereka bukan tanggung jawabmu. Kecemburuan mereka bukan hutangmu. Ketakutan mereka terhadap pertumbuhanmu bukan beban yang harus kamu panggul. Kamu boleh mendoakan kebaikan secara netral. Kamu boleh berharap mereka menemukan kesadaran. Tetapi kamu tidak perlu mengorbankan pusat dirimu untuk menenangkan badai yang mereka ciptakan sendiri. Jiwa terpilih, ketika kamu berhenti membiayai kekacauan mereka dengan perhatianmu, kamu menarik kembali kekuatan yang selama ini bocor, dan orang yang energinya kembali utuh akan menjadi sangat sulit dikalahkan. Nomor 8. Kamu memilih permainan panjang saat mereka sibuk mengejar kemenangan sesaat. Mereka ingin melihat hasil cepat. Mereka ingin satu rumor langsung menjatuhkanmu. Mereka ingin satu tekanan langsung membuatmu goyah. Mereka ingin satu gerakan kecil, mereka membuatmu kehilangan arah. Begitulah cara kelompok yang digerakkan oleh iri bekerja. Mereka lapar pada efek instan. Mereka ingin merasa menang hari ini, meskipun kemenangan itu rapuh dan tidak punya akar. Tetapi kamu, jiwa terpilih, mulai memahami bahasa waktu. Kamu belajar bahwa tidak semua kemenangan harus terlihat di hari yang sama. Tidak semua kemajuan harus diumumkan. Tidak semua strategi harus diberi suara. Ada hal-hal besar yang tumbuh dalam diam, seperti akar yang menembus tanah sebelum pohon terlihat menjulang. Ada kekuatan yang dibangun tanpa tepuk tangan, tanpa sorotan, tanpa perlu membuat orang lain tahu bahwa kamu sedang menyusun hidupmu kembali dengan ketelitian yang lebih tinggi. Saat mereka sibuk mencari reaksi, kamu memperkuat arah. Saat mereka sibuk menjaga cerita, kamu memperbaiki struktur. Saat mereka sibuk membicarakanmu, kamu mempelajari pola. Saat mereka sibuk mengincar celah, kamu menutup pintu-pintu yang dulu terlalu mudah terbuka. Itulah bedanya orang yang bergerak karena iri dan orang yang bergerak karena panggilan batin. Yang satu ingin menang di depan mata, yang satu ingin menang sampai ke akar nasib. Permainan panjang tidak selalu tampak menarik dari luar,
Kadang ia terlihat seperti kesendirian. Kadang ia terlihat seperti diam. Kadang ia terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Tetapi di balik keheningan itu ada penyusunan, ada pembersihan, ada pematangan, ada perpindahan posisi yang begitu halus, sehingga ketika mereka menyadarinya, kamu sudah tidak berada di tempat yang sama. Mereka kelelahan karena mengejar momen. Kamu menguat karena membangun arah. Mereka terbakar oleh keinginan untuk segera terlihat menang. Kamu dijaga oleh kesadaran bahwa sesuatu yang kokoh tidak lahir dari tergesa-gesa. Pada akhirnya kemenangan mereka yang sesaat akan tampak seperti percikan kecil, sedangkan keteguhanmu akan menjadi api yang tidak mudah padam. Jiwa terpilih, jangan iri pada mereka yang tampak menang cepat. Banyak yang berlari kencang hanya karena tidak tahu kemana harus pergi. Kamu tidak sedang berlomba dengan kegaduhan mereka. Kamu sedang membangun wilayah batin yang tidak bisa dimasuki sembarang orang. Nomor 9, kamu tidak meremehkan mereka, tetapi kamu memperhitungkan akibat dengan lebih dalam. Ada kebijaksanaan yang tumbuh dari luka, jiwa terpilih. Kebijaksanaan itu membuatmu tidak lagi ceroboh dalam menghadapi orang-orang yang tidak tulus. Kamu tidak menjadi paranoid. Kamu tidak hidup dalam ketakutan. Tetapi kamu juga tidak lagi menertawakan kemungkinan kecil seolah tidak mungkin menjadi besar. Kamu memahami bahwa satu ucapan bisa melahirkan gelombang. Satu fitnah bisa menempuh jarak. Satu kesalahan reaksi bisa dipakai sebagai alat. Maka kamu belajar memperhitungkan akibat. Inilah yang membuatmu berbeda dari mereka. Mereka bergerak dengan emosi yang terburu-buru. Kamu bergerak dengan kesadaran yang menimbang. Mereka mengira satu tindakan mereka hanya akan berdampak sejauh keinginan mereka. Kamu tahu bahwa setiap tindakan memiliki bayangan. Mereka hanya melihat pukulan. Kamu melihat pantulan. Mereka hanya melihat strategi kecil. Kamu melihat kemungkinan-kemungkinan yang menyebar setelahnya. Dengan cara itu, kamu selalu beberapa langkah lebih tenang. Bukan karena kamu tahu semua hal, tetapi karena kamu tidak membiarkan dirimu bergerak tanpa kesadaran. Kamu tidak menjawab ketika jawabanmu bisa dijadikan perangkap. Kamu tidak membuka cerita kepada orang yang belum terbukti bisa menjaga. Kamu tidak masuk ke percakapan yang sengaja dirancang untuk membuatmu terlihat emosional. Kamu tidak memberi keputusan besar kepada suasana hati sementara. Mereka mungkin menyangka kamu terlalu hati-hati. Biarkan. Yang mereka sebut terlalu hati-hati adalah bentuk penghormatanmu kepada hidupmu sendiri. Kamu sudah melihat bagaimana orang yang terburu-buru sering terpeleset oleh langkahnya sendiri. Kamu sudah menyaksikan bagaimana mulut yang terlalu cepat bisa menjadi saksi atas ketidakmatangan pemiliknya. Maka kamu memilih lambat tetapi tepat, sunyi tetapi jernih, tenang tetapi tidak lengah. Semesta mengajarkan bahwa kewaspadaan bukan musuh kedamaian. Kewaspadaan adalah pagar bagi kedamaian. Kamu tidak perlu memandang semua orang sebagai musuh, tetapi kamu juga tidak harus memberi semua orang akses yang sama. Kamu tidak perlu curiga kepada setiap wajah, tetapi kamu berhak membaca pola. Dan ketika pola sudah berkali-kali berbicara, kamu tidak perlu menunggu luka berikutnya untuk percaya. Kamu menjadi sulit dijebak karena kamu memperhitungkan akibat. Kamu menjadi sulit dipermainkan karena kamu tidak membiarkan emosimu memegang kemudi. Kamu menjadi sulit dikalahkan karena kamu menghormati setiap kemungkinan tanpa takut kepada kemungkinan itu. Nomor 10, kamu berhenti meminta dipahami oleh orang yang sudah berinvestasi dalam salah paham. Jiwa terpilih, ini salah satu pintu kebebasan terbesar. Ada orang yang salah paham karena belum tahu. Ada pula orang yang salah paham karena itulah tempat mereka bersembunyi. Jenis pertama masih bisa diajak bicara.
Jenis kedua akan mengubah penjelasanmu menjadi bahan baru untuk memperkuat tuduhan lama. Kamu bisa berbicara dengan hati yang paling jernih, tetapi jika telinga mereka sudah disewa oleh iri, kata-katamu akan dipotong sesuai kebutuhan cerita mereka. Dulu kamu mungkin merasa harus membuat mereka mengerti. Kamu ingin mereka melihat bahwa kamu tidak seperti yang mereka kira. Kamu ingin mereka tahu bahwa kamu tidak berniat buruk. Kamu ingin mereka sadar bahwa banyak cerita tentangmu lahir dari prasangka, bukan kenyataan. Tetapi semakin kamu menjelaskan, semakin kamu merasa terkuras, karena kamu tidak sedang berbicara kepada ruang kosong. Kamu sedang berbicara kepada dinding yang memang dibangun untuk memantulkanmu kembali sebagai kesalahan. Maka kamu berhenti, bukan karena kebenaranmu habis, bukan karena kamu tidak punya bukti, bukan karena kamu kalah. Kamu berhenti karena kamu akhirnya memahami bahwa tidak semua orang layak menerima versi terdalam dari penjelasanmu. Ada orang yang hanya akan menghormati kebenaran jika kebenaran itu menguntungkan mereka. Ada orang yang hanya ingin memahami selama pemahaman itu tidak mengancam rasa unggulnya. Ada orang yang lebih nyaman dengan gambaran buruk tentangmu karena gambaran itu membuat mereka merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Ketika kamu berhenti meminta dipahami, sesuatu dalam dirimu menjadi ringan. Kamu tidak lagi menggantungkan damai pada penerimaan mereka. Kamu tidak lagi menunggu nama baikmu dikembalikan oleh mulut yang dulu ikut mengotorinya. Kamu tidak lagi memohon agar mereka melihatmu dengan adil. Kamu mulai hidup dari pusat yang lebih tinggi, pusat yang tidak bergantung pada tafsir rendah orang lain. Dan anehnya, disitulah mereka mulai kehilangan kendali. Karena selama kamu ingin dipahami, mereka masih punya pintu masuk. Mereka bisa memancing penjelasan, mereka bisa menggeser topik, mereka bisa menuduhmu terlalu sensitif. Tetapi ketika kamu tidak lagi membutuhkan pemahaman mereka untuk merasa utuh, pintu itu tertutup. Mereka boleh membawa cerita, mereka boleh membawa asumsi, mereka boleh membawa kebisingan. Tetapi mereka tidak lagi membawa kunci menuju ketenanganmu. Jiwa terpilih, belajarlah membedakan antara menjelaskan kebenaran dan mengemis pengakuan. Kebenaran boleh disampaikan dengan wibawa, tetapi pengakuan tidak perlu diminta dari orang yang menikmati kebutaan batinnya. Nomor 11, kamu menyadari bahwa iri hati sering menjadi paling bising tepat sebelum runtuh. Ada pola yang sangat halus tetapi nyata. Ketika iri hati mulai kehilangan pegangan, ia sering meningkatkan suara. Tuduhan menjadi lebih keras, sindiran menjadi lebih sering, cerita menjadi lebih dramatis. Orang-orang yang dulu tampak tenang mulai terlihat terburu-buru mencari dukungan. Mereka memperbesar hal kecil, mengulang hal lama, memanggil saksi yang tidak relevan, dan menciptakan suasana seolah sesuatu yang besar sedang terjadi. Padahal yang sedang terjadi adalah ketakutan mereka sendiri. Semesta ingin kamu tidak gentar oleh kebisingan itu. Suara keras bukan selalu tanda kekuatan. Seringkali suara keras adalah tanda bahwa sesuatu di dalam mulai retak. Orang yang benar-benar yakin tidak perlu terus-menerus membuktikan dirinya. Orang yang berdiri di atas kebenaran tidak perlu setiap saat mencari penonton. Tetapi iri hati membutuhkan keramaian, karena dalam kesendirian, ia akan mendengar kehampaannya sendiri. Kamu belajar membaca itu. Ketika mereka semakin ribut, kamu tidak langsung panik. Kamu bertanya dengan tenang, apa yang sebenarnya sedang mereka takutkan? Ketika mereka semakin banyak bergerak, kamu tidak ikut terseret. Kamu memperhatikan arah gerak itu. Ketika mereka semakin berusaha mengendalikan pandangan orang lain, kamu memahami bahwa mereka mulai kehilangan kendali atas diri sendiri. Itulah sebabnya ketenanganmu menjadi sangat mengganggu. Kebisingan mereka membutuhkan lawan yang sama bisingnya. Jika kamu ikut berteriak,
Mereka bisa berkata bahwa kamu bagian dari kekacauan. Jika kamu ikut panik, mereka bisa berkata bahwa kamu bersalah. Jika kamu ikut mengejar, mereka bisa menyeretmu ke medan yang mereka siapkan. Tetapi ketika kamu tetap stabil, kebisingan mereka berdiri sendirian. Dan kebisingan yang berdiri sendirian akan terdengar seperti apa adanya. Kegelisahan yang memakai pakaian keberanian. Jiwa terpilih, jangan takut pada masa ketika suara mereka meningkat. Kadang itu bukan awal kehancuranmu. Kadang itu tanda akhir dari pengaruh mereka. Kadang itu bukan badai yang datang untuk menenggelamkanmu, melainkan angin terakhir dari bangunan rapuh yang mulai menyerah pada retaknya sendiri. Tetaplah tenang, tetaplah jernih, tetaplah berjalan dengan mata terbuka. Tidak semua suara harus dijawab. Ada suara yang cukup dibiarkan sampai lelah oleh gema kosongnya sendiri. Nomor 12, kamu menjadi terlalu mahal untuk diganggu. Jiwa terpilih, ada tingkatan kekuatan yang tidak memerlukan ancaman. Kamu tidak perlu membuat orang takut kepadamu. Kamu tidak perlu mengangkat suara. Kamu tidak perlu memamerkan kekuasaan. Kamu hanya perlu menjadi pribadi yang setiap kali diganggu, orang lain harus berpikir dua kali karena mereka tahu tindakan itu tidak lagi mudah, tidak lagi murah, tidak lagi tanpa akibat. Menjadi mahal untuk diganggu bukan berarti menjadi kasar. Itu berarti hidupmu memiliki batas yang jelas. Itu berarti energimu tidak mudah dicuri. Itu berarti akses kepadamu tidak bisa diperoleh hanya dengan tekanan. Itu berarti reputasimu dibangun dengan konsistensi, sehingga satu fitnah tidak mudah merobohkannya. Itu berarti langkahmu semakin rapi, sehingga provokasi tidak mudah menjatuhkanmu. Itu berarti kehadiranmu semakin berakar, sehingga orang yang ingin mencabutmu harus berhadapan dengan tanah yang jauh lebih dalam daripada yang mereka bayangkan. Dulu mereka mungkin mengira kamu mudah dipancing, mudah dibuat merasa bersalah, mudah dibuat kembali, mudah dibaca, mudah ditekan. Tetapi sekarang setiap usaha mereka membutuhkan tenaga lebih besar. Mereka harus menghitung ulang. Mereka harus menyesuaikan cara. Mereka harus membuat cerita lebih rumit. Mereka harus melibatkan lebih banyak orang. Dan semakin rumit usaha itu, semakin besar kemungkinan mereka melakukan kesalahan. Inilah salah satu kemenangan yang paling sunyi. Kamu tidak mengusir mereka dengan teriakan. Kamu membuat gangguan mereka menjadi tidak sepadan. Mereka mulai merasa bahwa mengusikmu terlalu melelahkan, mengendalikanmu terlalu sulit, memancingmu terlalu tidak pasti, menjatuhkanmu terlalu berisiko. Dan ketika seseorang menjadi terlalu mahal untuk diganggu, orang-orang yang hanya punya energi murah akan mundur dengan sendirinya. Semesta membentukmu melalui banyak musim agar sampai pada titik ini. Setiap luka mengajarimu batas. Setiap pengkhianatan mengajarimu membaca pola. Setiap kehilangan mengajarimu menutup pintu yang tidak lagi sehat. Setiap kesendirian mengajarimu berdiri tanpa harus bersandar pada tangan yang bisa menarikmu jatuh. Sekarang kamu bukan lagi sasaran yang bisa didatangi sembarangan. Kamu adalah wilayah yang dijaga oleh kesadaran. Tidak semua orang berani masuk. Tidak semua niat mampu bertahan di hadapan ketenanganmu. Tidak semua gangguan layak mendapatkan akses menuju pusat hidupmu. Nomor 13, kamu tidak merayakan kejatuhan mereka karena jiwamu sudah berada di tempat lain. Ada kemenangan yang rendah dan ada kemenangan yang tinggi. Kemenangan rendah ingin melihat lawan jatuh, ingin mendengar mereka mengakui kesalahan, ingin menikmati momen ketika mereka kehilangan kendali. Kemenangan tinggi berbeda. Ia tidak membutuhkan tontonan. Ia tidak haus tepuk tangan. Ia tidak berdiri di tepi reruntuhan sambil berkata, "Lihat, akhirnya kalian tahu." Kemenangan tinggi hanya berjalan, tenang, utuh, bebas.
Jiwa terpilih, kamu sampai pada titik ketika kejatuhan mereka bukan lagi pusat perhatianmu. Bukan karena kamu tidak melihat, bukan karena kamu tidak tahu, bukan karena kamu tidak pernah terluka, tetapi karena kamu sudah terlalu jauh untuk menjadikan kehancuran orang lain sebagai makanan bagi jiwamu. Kamu tidak dibentuk untuk menjadi penjaga reruntuhan mereka. Kamu dibentuk untuk membangun wilayah baru di dalam hidupmu sendiri. Saat mereka mulai saling menyalahkan, kamu sudah belajar mencintai kedamaian. Saat cerita mereka mulai tidak cocok, kamu sudah menyusun arah baru. Saat kebisingan mereka kehilangan penonton, kamu sudah menemukan ruang yang lebih bersih. Saat mereka sibuk mencari siapa yang salah di antara mereka, kamu sudah berhenti menjadikan mereka bagian utama dari hari-harimu. Inilah yang paling tidak mereka pahami. Mereka mengira kamu akan menunggu momen pembalasan. Mereka mengira kamu akan berdiri di sana, haus pengakuan, haus permintaan maaf, haus kemenangan yang terlihat. Tetapi ternyata kamu tidak ada di sana. Kamu sudah berpindah secara batin. Kamu sudah menarik kursimu dari meja yang penuh racun. Kamu sudah tidak tinggal di ruang yang sama dengan drama lama. Itu bukan berarti kamu melupakan pelajaran. Kamu tetap mengingat pola. Kamu tetap menjaga batas. Kamu tetap tidak membuka pintu yang telah terbukti membawa luka. Tetapi kamu tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang mereka. Kamu tidak lagi membiarkan nama mereka menjadi pusat napasmu. Kamu tidak lagi mengukur kemajuanmu dari seberapa jauh mereka tertinggal. Semesta menghormati jiwa yang bisa menang tanpa menjadi kejam. Jiwa yang bisa melihat kebenaran terbuka tanpa kehilangan belas kasih. Jiwa yang bisa menjauh tanpa membakar semuanya. Jiwa yang bisa berkata, "Aku tahu apa yang terjadi, tetapi aku memilih tidak menjadi seperti itu." Dan disitulah kamu menang secara paling dalam. Bukan karena mereka jatuh, tetapi karena kamu tidak lagi perlu menyaksikan mereka jatuh untuk merasa berdiri. Nomor 14, kamu belajar bahwa mengalahkan musuh seringkali terlihat membosankan dari luar. Orang-orang menyukai drama. Mereka ingin kemenangan terlihat seperti adegan besar. Mereka ingin ada kalimat terakhir yang menusuk. Mereka ingin ada perlawanan yang mengguncang meja. Mereka ingin ada bukti yang dilemparkan, wajah yang pucat, dan kerumunan yang akhirnya tahu siapa yang benar. Tetapi kehidupan yang lebih tinggi tidak selalu bekerja seperti pertunjukan. Seringkali strategi terbaik justru tampak biasa, terlihat sunyi, terlihat lambat, terlihat seolah tidak terjadi apa-apa. Jiwa terpilih, dari luar mungkin kamu tampak hanya diam, tetapi di dalam diam itu, kamu sedang membaca. Dari luar mungkin kamu tampak tidak membalas, tetapi di dalam tidak membalas itu, kamu sedang menutup jalur manipulasi. Dari luar mungkin kamu tampak menjauh, tetapi di dalam jarak itu, kamu sedang menyelamatkan energi dan mengubah arah hidupmu. Dari luar mungkin kamu tampak tidak peduli, tetapi sesungguhnya kamu sedang memilih mana yang layak disentuh dan mana yang cukup dibiarkan hancur oleh beratnya sendiri. Mengalahkan musuh tidak selalu berarti membuat mereka tunduk. Kadang artinya membuat mereka tidak lagi relevan. Tidak selalu berarti membuktikan bahwa kamu benar. Kadang artinya hidup dengan begitu jernih sampai kebohongan tidak punya tempat untuk bertahan. Tidak selalu berarti memenangkan perdebatan. Kadang artinya keluar dari ruang perdebatan dan membangun sesuatu yang tidak bisa mereka ganggu. Strategi yang matang memang sering tampak membosankan bagi mata yang haus tontonan. Karena strategi matang tidak selalu membawa suara. Ia membawa hasil. Ia tidak selalu membawa ledakan. Ia membawa pergeseran. Ia tidak selalu membuat semua orang bersorak. Ia membuat hidupmu kembali berada di tanganmu sendiri.
Mereka yang mengejarmu dengan kebisingan mungkin tidak mengerti. Mereka akan mengira kamu pasif. Mereka akan mengira kamu tidak punya jawaban. Mereka akan mengira kamu kehabisan cara. Biarkan mereka mengira. Ada kekuatan tertentu yang bekerja paling baik ketika tidak dijelaskan. Ada perlindungan tertentu yang semakin kuat ketika tidak dipamerkan. Ada kemenangan tertentu yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang cukup sabar untuk tidak menjadikannya pertunjukan. Semesta ingin kamu tahu bahwa kebosanan dari luar bisa menjadi badai pergeseran dari dalam. Apa yang tampak lambat bisa menjadi langkah yang paling sulit dihentikan. Apa yang tampak sunyi bisa menjadi suara yang paling jauh dampaknya. Apa yang tampak biasa bisa menjadi tanda bahwa kamu telah keluar dari permainan lama dan masuk ke medan yang lebih tinggi. Nomor 15, kamu mengubah luka menjadi kecerdasan, bukan kebencian. Inilah bagian yang membuatmu berbeda, jiwa terpilih. Banyak orang ketika diserang akan berubah menjadi salinan dari yang menyerang. Mereka mulai memakai cara yang sama, nada yang sama, permainan yang sama, racun yang sama. Mereka membalas manipulasi dengan manipulasi. Mereka membalas gosip dengan gosip. Mereka membalas kebencian dengan kebencian. Dan pada akhirnya, meskipun terlihat menang, mereka kehilangan wajah batinnya sendiri. Tetapi kamu tidak memilih jalan itu. Kamu membiarkan luka mengajarimu, bukan merusakmu. Kamu membiarkan pengkhianatan menajamkan penglihatanmu, bukan menggelapkan hatimu. Kamu membiarkan kekecewaan memperbaiki batasmu, bukan menutup seluruh kemampuanmu untuk percaya. Kamu tidak menjadi naif seperti dulu, tetapi kamu juga tidak menjadi pahit sepenuhnya. Itulah keseimbangan yang sulit, dan semesta melihat perjuanganmu menjaga keseimbangan itu. Kecerdasan yang lahir dari luka berbeda dari kecerdasan yang lahir dari buku. Ia lebih sunyi, lebih tajam, lebih peka terhadap nada, pola, dan perubahan kecil. Kamu mulai tahu kapan seseorang tulus dan kapan seseorang hanya membutuhkanmu. Kamu mulai tahu kapan sebuah permintaan adalah jembatan dan kapan ia adalah tali yang akan menarikmu kembali ke lubang lama. Kamu mulai tahu kapan harus membuka pintu dan kapan cukup memberi salam dari jauh. Namun kamu tidak menggunakan semua pengetahuan itu untuk menghancurkan. Kamu menggunakannya untuk menjaga diri. Kamu menggunakannya untuk memilih ruang yang sehat. Kamu menggunakannya untuk memastikan bahwa versi dirimu yang lebih tinggi tidak lagi dikorbankan demi hubungan yang hanya hidup jika kamu mengecil. Itulah kemuliaan batinmu. Kamu bisa saja menjadi keras, tetapi kamu memilih menjadi kuat. Kamu bisa saja menjadi dingin, tetapi kamu memilih menjadi jernih. Kamu bisa saja membalas dengan cara yang sama, tetapi kamu memilih tidak turun ke tanah yang sudah kamu tinggalkan. Jiwa terpilih, jangan remehkan perubahan ini. Mengubah luka menjadi kebencian itu mudah. Mengubah luka menjadi kecerdasan membutuhkan jiwa yang lebih matang. Dan ketika kamu sampai di titik itu, serangan orang lain tidak lagi hanya menjadi rasa sakit. Ia berubah menjadi bahan baku kebijaksanaan. Ia mengajarimu siapa yang boleh dekat, siapa yang harus dijauhkan, dan siapa yang cukup kamu maafkan dari jarak yang aman. Nomor 16, kamu akhirnya memahami bahwa menjadi tidak terkalahkan bukan berarti tidak terluka, melainkan tidak lagi dikendalikan oleh luka. Semesta tidak pernah berkata bahwa jiwa terpilih tidak akan merasakan sakit. Justru seringkali jiwa yang membawa panggilan besar akan merasakan gesekan lebih dalam, karena ia tidak ditakdirkan untuk hidup setengah sadar. Kamu pernah terluka. Kamu pernah bertanya mengapa orang yang kamu hormati bisa ikut berbalik. Kamu pernah menahan dada yang sesak karena cerita yang tidak benar. Kamu pernah diam bukan karena kuat, tetapi karena terlalu lelah untuk menjelaskan lagi. Tetapi lihatlah kamu sekarang.
luka itu tidak lagi memegang kendali seperti dulu. Ia masih menjadi bagian dari sejarahmu, tetapi bukan lagi pengemudi hidupmu. Ia masih mengingatkanmu agar berhati-hati, tetapi tidak lagi memerintahkanmu untuk takut. Ia masih membuatmu membaca pola, tetapi tidak lagi membuatmu membenci semua orang. Inilah tanda bahwa kamu sedang pulih dengan cara yang lebih tinggi. Menjadi tidak terkalahkan bukan berarti kamu tidak pernah jatuh. Menjadi tidak terkalahkan berarti setiap kali jatuh, kamu kembali dengan kesadaran yang lebih lengkap. Bukan dengan dendam yang lebih besar, tetapi dengan batas yang lebih jelas. Bukan dengan hati yang lebih kotor, tetapi dengan mata yang lebih tajam. Bukan dengan keinginan membalas, tetapi dengan keinginan hidup lebih benar. Mereka mungkin pernah berhasil mengganggu emosimu. Mereka mungkin pernah membuatmu ragu. Mereka mungkin pernah membuatmu mempertanyakan nilai dirimu. Tetapi mereka tidak berhasil menjadikanmu seperti mereka. Mereka tidak berhasil mencuri pusatmu. Mereka tidak berhasil menukar cahaya batinmu dengan kebencian yang mereka bawa. Dan itu adalah kemenangan yang jauh lebih besar daripada sekadar menang dalam konflik. Jiwa terpilih, ada orang yang hanya bisa mengerti kekuatan jika bentuknya keras. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan tertinggi kadang tampak lembut karena ia tidak perlu membuktikan apa-apa. Mereka tidak tahu bahwa jiwa yang telah melewati banyak musim bisa tersenyum bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena ia sudah tidak lagi tunduk kepada badai yang datang. Kamu bukan tidak pernah terluka. Kamu hanya tidak lagi membiarkan luka menjadi tali di lehermu. Kamu bukan tidak pernah diserang. Kamu hanya tidak lagi menyerahkan arah hidupmu kepada serangan. Kamu bukan tidak pernah disalahpahami. Kamu hanya tidak lagi menjadikan pemahaman orang yang iri sebagai syarat untuk terus melangkah. Penutup. Jiwa terpilih, jika pesan ini sampai kepadamu, jangan anggap ini kebetulan yang lewat begitu saja. Ada bagian dari dirimu yang perlu mendengar ini dengan sungguh-sungguh. Ada bagian dari dirimu yang terlalu lama mengira bahwa semua penolakan, semua pengkhianatan, semua kelompok yang tiba-tiba menjauh adalah bukti bahwa kamu salah. Padahal seringkali itu hanyalah tanda bahwa kamu sedang bertumbuh keluar dari tempat yang selama ini menahanmu. Semesta telah menyaksikan semuanya. Cara mereka membicarakanmu saat kamu tidak ada. Cara mereka mengubah nada ketika kamu hadir. Cara mereka berpura-pura biasa padahal sedang memeriksa celah. Cara mereka menyebut perubahanmu sebagai ancaman, padahal yang terancam hanyalah kendali mereka. Cara mereka menyusun cerita agar kamu terlihat sulit, padahal yang sulit bagi mereka adalah menerima bahwa kamu tidak lagi mudah dibentuk sesuka hati. Tetapi semesta juga menyaksikan caramu bertahan. Caramu tidak membalas dengan cara yang sama. Caramu menelan kata-kata yang sebenarnya bisa melukai balik. Caramu memilih diam bukan karena kosong, melainkan karena kamu mulai menghargai kedamaian. Caramu belajar membaca pola tanpa kehilangan kelembutan. Caramu berdiri kembali meski tidak semua orang tahu berapa banyak bagian dirimu yang pernah runtuh diam-diam. Kini pahamilah, kamu tidak sedang dipanggil untuk membuktikan diri kepada semua orang. Kamu sedang dipanggil untuk kembali kepada pusatmu sendiri. Kamu tidak sedang dipanggil untuk memenangkan semua perdebatan. Kamu sedang dipanggil untuk keluar dari medan yang tidak sepadan dengan cahaya batinmu. Kamu tidak sedang dipanggil untuk membuat mereka menyesal. Kamu sedang dipanggil untuk hidup begitu utuh sampai penyesalan mereka tidak lagi penting bagimu. Biarkan yang ingin berbisik kelelahan oleh bisikannya sendiri. Biarkan yang ingin mengatur cerita tersesat dalam cerita yang mereka susun. Biarkan yang ingin menggantikan tempatmu memahami bahwa tempat yang dibangun oleh jiwa tidak bisa ditempati oleh ambisi kosong. Biarkan yang ingin memancing reaksimu belajar bahwa pintu menuju emosimu sudah tidak terbuka seperti dulu. Kamu telah berhenti memainkan peran lama. Kamu telah keluar dari naskah yang mereka tulis. Kamu telah memahami bahwa jumlah tidak selalu berarti kebenaran. Kamu telah belajar bahwa diam bisa menjadi benteng, jarak bisa menjadi obat, dan kesabaran bisa menjadi pedang yang tidak terlihat. Kamu telah melihat bahwa kelompok yang dibangun dari iri
akan membutuhkan terlalu banyak tenaga untuk tetap kompak, sementara kamu hanya perlu tetap jernih untuk terus maju. Mulai hari ini, jangan lagi menyebut dirimu lemah hanya karena kamu memilih tidak membalas. Jangan lagi menyebut dirimu kalah hanya karena kamu tidak membuat keributan. Jangan lagi menyebut dirimu sendirian hanya karena tidak semua orang layak menemani perjalananmu. Ada kesendirian yang sebenarnya adalah penyelamatan. Ada kehilangan yang sebenarnya adalah pelepasan. Ada jarak yang sebenarnya adalah perlindungan. Ada keheningan yang sebenarnya adalah cara. Semesta memindahkanmu ke tempat yang lebih tinggi. Dan jika suatu saat mereka semakin ribut, ingatlah pesan ini. Iri hati sering paling bising saat hampir kehilangan panggung. Jika suatu saat mereka semakin keras menuduh, ingatlah bahwa orang yang benar-benar tenang tidak perlu terus-menerus mengumumkan dirinya benar. Jika suatu saat kamu tergoda untuk menjelaskan semuanya, tarik napas dan tanyakan pada jiwamu, apakah ini tempat yang layak menerima energiku? Jika jawabannya tidak, maka pergilah dengan damai. Tidak semua medan perlu dimenangkan. Ada medan yang cukup ditinggalkan agar kamu tidak menjadi seperti mereka. Jiwa terpilih, kamu bukan sedang dihancurkan. Kamu sedang dipisahkan. Dipisahkan dari peran lama. Dipisahkan dari hubungan yang hanya mencintaimu saat kamu mudah dikendalikan. Dipisahkan dari lingkungan yang tidak sanggup melihatmu naik tanpa merasa terancam. Dipisahkan dari kebiasaan menjelaskan diri kepada orang-orang yang mencari alasan untuk tidak memahami. Pemisahan ini mungkin terasa sakit, tetapi di baliknya ada ruang baru yang sedang disiapkan. Berjalanlah dengan tenang. Jangan terburu-buru menunjukkan hasil. Jangan tergoda membuktikan semua hal sekaligus. Bangunlah hidupmu seperti akar membangun pohon, diam-diam, dalam-dalam, dan tidak meminta tepuk tangan kepada tanah. Pada waktunya, yang harus melihat akan melihat, yang harus paham akan paham, dan yang hanya datang untuk mengukurmu dengan iri akan menemukan bahwa kamu sudah terlalu jauh untuk dijangkau oleh ukuran mereka. Jika pesan ini mengguncang sesuatu di dalam dirimu, simpanlah baik-baik. Biarkan ia menjadi pengingat ketika kamu hampir kembali ke pola lama. Biarkan ia menjadi suara lembut saat kamu ingin membalas karena lelah. Biarkan ia menjadi api kecil saat kamu merasa sendirian di tengah perubahan besar. Dan bila kamu merasa pesan seperti ini menolongmu membaca tanda-tanda hidup dengan lebih jernih, tetaplah terhubung dengan kanal ini, karena akan ada banyak pengingat lain yang datang bukan untuk membuatmu takut, tetapi untuk menguatkan keberanianmu berjalan sebagai jiwa yang tidak lagi mudah dikendalikan. Tetaplah sadar, tetaplah utuh, tetaplah bergerak, karena kemenanganmu tidak selalu perlu diumumkan. Kadang kemenangan terbesar adalah ketika mereka masih sibuk mengatur cara menjatuhkanmu, sementara kamu sudah berada di tempat yang tidak lagi bisa disentuh oleh tangan-tangan lama.